Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala habibina wa syafiina Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Al-Fatihah untuk kita semuanya, untuk ketapan iman kita hingga akhir hayat dan husnul khotimah, untuk kesehatan lahir batin untuk kita semuanya dan orang kita cintai, untuk yang sakit mungkin barangkali di antara kita memberikan kesembuhan Allah, untuk yang diuji dengan kesulitan atau masalah, mungkin Allah memberikan kemudahan sehingga jalan keluar yang terbaik. Untuk terlalu kita khususnya mudah-mudahan Allah selalu bimbing mereka dimanapun untuk mencapai cita-cita yang diridhoi oleh Allah, mendapatkan ilmu yang barokah, akhlak yang karimah, insyaallah. Untuk masing-masing di antara kita mudah-mudahan dikarunia ilmu takwa yang sakinah mawaddah warahmah, lingkungan yang benar-benar penuh dengan limpahan lindungan dan rahmat dari Allah, dilindungi dari segala musibah, penyakit atau apapun, insyaallah. Liridhoina ta'ala biniti qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas mungkin kekurangan hati-hatian saya hari Jumat tanggal 16. Beberapa waktu yang lalu harusnya saya bersama-sama panjenengan, jadi karena mungkin selain hari Senin saya itu keluyuran di Surabaya, jadi kayak ini tadi saya balik dari Surabaya sekitar jam 11, masuk rumah jam 12. Saking medine ngecewakan panjenengan karena kemarin Jumat sudah bolos meliput, gak wani turu asli. Jadi bojoku gak turu tadi, gak wani aku kok moro-moro kepreset mana repot iki, waduh. Urusan saya sama panjenengan. Jadi wis gak apa-apa, kita ngantuk-ngantuk titik. Dan nanti jam 8 sudah pengajian di Surabaya lagi. Sampai kalau hari Rabu kebetulan kajiannya agak banyak. Khusus untuk Rabu pertama sama Rabu ketiga itu rada lumayan montang-manting. Jadi saya harus misi sampai kurang lebih sekitar hampir asar di Surabaya, tadi maghribannya di Kongangan, nanti habis isya Surabaya lagi. Jadi lumayan wira-wiri, tapi ya beginilah. Jadi kalau beberapa teman sudah nyuruh saya untuk mancep di satu tempat, cuma nggak tahu saya ini mau Surabaya mau Gresik. Jadi sampai saya kadang-kadang guyonan sama teman-teman di kampung kelahiran saya, Gunung Anyar sana. Aku kok kira-kira udah dikubur dok dia, dikubur Surabaya, dikubur dok Gresik. KTP itu Gresik. Jemaah sekalian, saya didapuk untuk membahas materi yang seharusnya saya bahas waktu Jumatan. Materi yang rencananya saya sampaikan waktu Jumatan adalah menjadi pribadi mukmin, muslim, muhsin, begitu judulnya. Terus saya dikasih pertanyaan by WA, kenapa kok urutannya begitu? Kok mukmin, muhsin, mukmin, muslim, muhsin? Di situ disebutkan kenapa bukan muslim, mukmin, terus mukhlis, terus apalagi mutakin atau apa dan sebagainya gitu. Iya, saya tidak ingin membuat urutan sendiri.
Rasulullah. Nek Jibril sing takon, otomatis itu kan teko Gusti Allah. Nah, terus sing ditakoni yo Kanjeng Nabi. Lah wis nek wis kayak gitu kayaknya gak wani tak adik saya. Jenengan buka nanti di kitab cilik-cilik Al Nawawi hadis kedua. Setelah hadis pertama itu tentang innamal a'malu binniyat, hadis kedua itu tentang itu. Ketika dari sahabat Umar bin Khattab menceritakan datang seorang laki-laki yang begitu putih bajunya, begitu ikal hitam rambutnya, padahal dia kelihatan seorang laki-laki ini dari perjalanan yang amat sangat jauh. Terus tiba-tiba dia duduk di dekat Rasulullah, menempelkan lututnya dengan lutut Rasulullah. Kalimatnya begitu nanti terjemahannya. Terus si laki-laki ini meletakkan tangannya di pahanya Rasulullah. Sampai digambarkan begitu detailnya hadis ini. Terus habis itu dia bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Ada riwayat yang menyebutkan bukan an, tapi akhbirni ma huwal iman, akhbirni ma huwal Islam, akhbirni ma huwal ihsan. Urutannya begitu. Nah, saya hanya menjabarkan sebagaimana yang ditanyakan dan dijawab oleh Rasulullah. Nah, enaknya namanya. Jadi bukan teori saya, bukan, tapi langsung. Dan di akhir hadis itu Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, tahukah siapa laki-laki itu? Rasulullah tanya begitu. Dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq, Allah wa Rasuluhu a'lam. Selalu kalau para sahabat ditanyai Rasulullah mesti jawabannya begitu, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Terus jawabannya Kanjeng Nabi apa? Itu Jibril datang kepadamu untuk mengajarkan agamamu. Berarti urutan-urutan itu bukan teori saya. Nih, makanya jenengan takonmu tak takoni balik. Sampai kayak teori ini sopo. Kok moro-moro duwe urutan koyo ngono. Apa mau? Ya ada yang masuk pertanyaan ke saya. Karena istilahnya kan yang kalau Islam pertama kali, iya kan urutannya Muslim. Ya kalau dianggap Islam itu Muslim. Karena sudah mengucapkan kalimat syahadat, baru kemudian dia percaya rukun iman. Nah, saya hanya menyampaikan apa yang ditanyakan orang. Muslim, mukmin. Kalau misalnya kita harus selalu berbicara dengan dasar itu kira-kira, ya saya tidak tahu itu diambil dari ayat atau dari hadis atau dari kitab ulama mana, saya juga belum tahu. Tapi memang membicarakan kriteria atau karakter itu tidak sesuatu yang kaku kok. Ya. Bisa saja mungkin barangkali para ulama-ulama kita menyusun tahapan-tahapannya seperti itu. Tapi saya tak membatasi diri aja membicarakan tentang apa yang memang diajarkan langsung oleh Allah lewat Jibril, ya, terus disampaikan, dijelaskan langsung oleh Rasulullah kepada kita. Gitu aja nih. Jadi kita tidak berpolemik pada kriteria tersebut. Jadi kalau saya langsung bisa dengan rujuk itu nanti di kecil-kecil saja Pak Nawawi, kebetulan hadisnya memang muttafaq alaih, ya, nanti riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau sudah seperti itu enak, kita tidak sampai mungkin barangkali keluar dari konteks. Kita masuk ke pembahasan. Pertanyaannya kan mudah sebenarnya. Kalau tadi misalnya saya tetapkan tidak pada posisi mengoreksi atau menyalahkan, enggak, ya. Tapi kita coba untuk mengacu pada rujukan aja. Kenapa kok yang ditanyakan pertama kali oleh Jibril kepada Rasulullah itu tentang keimanan dulu, bukan tentang
keislaman. Padahal bisa jadi apa yang disampaikan oleh beliau, pertanyaan dari jamaah tadi itu juga nggak salah, bahwa orang kecenderungan yang kita lihat adalah Islam dulu. Bahkan di dalam Al-Quran itu ya ada sebuah pernyataan ketika orang-orang mengatakan kepada Rasulullah amanna gitu. Itu terus dijawab oleh Rasulullah, jangan kalian katakan kalian beriman, tapi qulu aslamna, katakanlah kami Islam gitu. Jadi itu juga bisa itu diotak-atik bahwa oh urutannya bukan iman dulu tapi Islam dulu, bisa jadi begitu. Wallahu a'lam. Nah, saya gambarkan kalau memang ini tentang diri kita, maka iman itu adalah ruh, Islam itu adalah raga, ihsan itu adalah jiwa. Gitu ya. Bayangannya begitu. Nah, ini mungkin barangkali sinkron dengan penciptaan kita. Jauh sebelum raga ini diciptakan, Allah sudah ciptakan ruh kita. Habis itu baru kita diciptakan dalam bentuk raga. Makanya ketika 120 hari itu istilahnya Allah ya nafakho, meniupkan ruh ke dalam jasad. Berarti ruhnya bisa ono. Makanya ada juga pernyataan dalam ketika penjelasan tentang ayat alastu birabbikum qalu bala syahidna, ya, apakah kalian meyakini bahwa aku adalah Tuhan kalian, ya? Terus qalu, yang qalu itu siapa? Yang berkata itu siapa? Di situ dikatakan, disebut dalam keterangannya di zaman azali itu adalah ruh-ruh makhluk yang telah diciptakan oleh Allah walaupun belum diciptakan dalam bentuk raga. Nah, itu mungkin sedikit pendekatan logika kenapa kok iman dulu. Karena ternyata prinsipnya sebelum manusia itu menyatakan keislamannya, sebelum dia tahu agama, kebutuhan dia untuk meyakini, untuk mengimani itu lebih dulu. Itu kenapa misalnya kita mencoba merasionalkan urutan ini, bahwa kebutuhan bertauhid, kebutuhan beriman itu adalah kebutuhan jauh sebelum manusia mengenal agama. Ya, orang apapun dengan agama apapun dia sudah butuh untuk beriman. Bahkan kalau misalnya menerjemahkan setiap yang terlahir itu dalam keadaan fitrah, suci, sucinya itu maksudnya adalah bertauhid. Bertauhid itu berarti dia beriman, kan gitu. Nah, jemaah sekalian, di situ Jibril menanyakan akhirnya anil iman atau mahwal iman. Rasulullah menjawabnya dengan urut sekali. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Terus antuk minabillah wal yaumil akhir, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Urutannya begitu. Jadi persis seperti urutan rukun iman yang kita hafal. Nah, mungkin saya pernah menyatakan di surah Al-Baqarah 177 itu urutannya tidak sama. Tapi ini yang biasanya kita hafal sebagai rukun iman. Yang pertama beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada. Itu wis apalane anak-anak awak dhewe mulai TK. Saya bicara tentang pribadi. Nah, TK itu si guru kenal apa personality atau bahasa Arab syakhsiyah, kepribadian.
judulnya itu mencapai pribadi. Berarti ini duduk apalan rukun iman. Gue tak takut menanyakan burung karuan bukan burung beleset rukun iman itu kan anak izin TK burung kalah. Ini bukan soal menghafal, ini soal menjadikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu sebagai satu kepribadian. Contoh misalnya, ketika mengatakan iman kepada Allah, apakah kita sedang ditanya tentang Asmaul Husna? Ayo lanjut dengan Asmaul Husna. Ketika wis luwih ngewes timbang bapaknya atau ibunya. Atau mungkin ini tentang sifat wajib, sifat mustahil. Apa seperti itu? Atau mungkin tentang yang lainnya? Bukan. Ini tentang kepribadian. Misal malaikat. Apa hanya sekedar menghafal 10 malaikat dan tugasnya? Bukan. Iman kepada kitab. Apakah hanya sekedar 4 kitab dengan siapa yang menerimanya? Bukan. Tentang Rasul. Apakah sekedar menghafal 25 Nabi Rasul? Bukan. Tentang hari kiamat. Apa terus orang ada diceritani urutan rokok itu ya apa, urutan surga ya apa? Seperti itu. Bukan. Apakah tentang qada dan qadar? Yang kadang-kadang kita juga masih seringkali meragukan itu. Bukan. Itu tentang apa? Ya. Bahasa saya ini memaknai menjadi sebuah sifat, menjadi sebuah bukan pengetahuan saja, tapi pemahaman. Pemahaman yang akhirnya nanti setelah betul-betul difahami, dimengerti, itu menjadi karakter. Ini namanya pribadi mukmin baru. Nah, nek ngomong kaya ngene ngomongnya wong dewasa. Nek ngomongin dewasa, ojo ngantuk, enggak nyindir. Wis mulai diluk-diluk rada gak jelas ngene iki. Guyon-guyon Pak. Cek gak sampai ngantuk betul lho nggih. Kuwatir, nek terus ngene niku aku tambah kuwatir nek sampai ndangak. Nek para sahabat tuh kaji nang arep Rasulullah gak wani ndangak ngene kabeh. Tapi nek kaji nang arep kula aja dilu kuwatir lho. Sampai kehusuan bablas iku. Terus iku lho. Ya. Ngene iki pengalaman pribadi, ngoten lho. Saya dulu kalau ngaji ngoten kabeh Jewondo bapak itu. Penutup kayu bapak ngajarkan yang kayu turkofan. Apa turkofan? Kofan itu gulu. Nah, gulu itu senengannya ngaji nih. Walaupun gak jelas arahin nanti. Ya Allah, saya wiling gara-gara wayai terus ditobolehi. Gulu itu selalu di sebelah kirinya bapak ngaji saja dan bagus gitu ya. Nama panggilan saya di rumah itu bukan Arifullah Basro. Ini Basro. Ini kuliah itu. Noni Jawi. Jawa lo. Tak kenapa sebelah ini muat mengaruhi santri-santri. Mantun-mantun penutup ini dikokok kuliah. Pas. Jadi sekolah SMP kan kalau cekak. Koyo pendekar wiro sabun tali set. Apa-apa melilur. Itu akil korfan. Wis balik kan tadi. Iman kepada Allah adalah tentang rasa, bukan sekedar hafalan. Kalau saya tanya, iya nggak panjenengan betul-betul iman kepada Allah? Iya. Iya nggak panjenengan yakin Allah itu betul-betul ada? Allah itu betul-betul pelindung. Allah itu betul-betul Maha Rahman Rahim. Allah itu betul-betul Maha memberi, Maha menjaga, melindungi. Iya kan? Saya nggak tanya kalau panjenengan sedang sehat. Kalau muncul itu ujian imannya belum muncul. Nek pas panjenengan sakit,
wis loro nemen gak waras-waras terus ngono kabar PHK. Ya. Wis salah ngono, wis sampai kondisi kaya ngono, moro-moro anak sampai kecelakaan. Nyusul maneh moro-moro bojo sampean yo kena musibah. Taruhannya di situ. Sampeyan yakin sampeyan Gusti Allah. Sampeyan yakin lah ketika sampeyan betul-betul potong. Betul-betul potong. Sampeyan wis njaluk, sampeyan wis ndonga, sampeyan wis berusaha, tapi sih tetap gak dikei. Sampeyan yakin lah Gusti Allah. Keimanan seperti ini yang dirasakan oleh para sahabat dulu. Gak sekedar sebuah kalimat, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Gak sekedar begitu. Taruhannya adalah seperti Bilal. Setelah mengucapkan kata-kata itu cuma bermodal ahad, 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 tapi dia disiksa betul-betul oleh Abu Sufyan yang akhirnya Husnul Khotimah, karena Abu Sufyan akhirnya masuk Islam. Disiksa luar biasa. Bayangkan coba haji yang winginane ya tahun kemarin yang itu suhu ini menyentuh 50, seringkali 49, betul ke hotel 49, 47, sempat menyentuh 51. Ya, rekor kalau di sana itu di atas 55, kadang-kadang sampai 57. Setengah umum Pak, sampai ndok kene sik 36 ae sambatane sumu koyo oh jenenge cidek neraka dhewe. Sumu padahal sik 30-an ya. Ndok kono minane metu hotel koyo ngarepe knalpot. Wawana sih. Coba sampean tahu ngukur. Ya. Ndok padang pasir ku suhune piro permukaan padang pasir. Jadi sampean ngomongin nganggur padang pasir diukur barang itu bisa sama Bilal bro ngawut ya sampean dituruk nang kono dimbleki mbek waktu gede tarik mbek petang jaran kanan kiri ngono itu tangan mbek sikile kok sahabat sing suwek lho gara-gara ngoten iki tak belah badannya Bilal kan bang kasarane budak ya maaf makan budak awaknya kan sewangar ya awaknya kan keker ngoten awak dhewe ditarik jalan kanan kiri ya makwet seperti itu. Nek saya mesti yakin nang Gusti Allah bertahan ahad ahad ahad. Coba bayangkan coba jangan nggak pernah ngalami hal-hal susah. Iman itu murah bagi kita, maaf. Gak ada harga yang kita beli untuk iman itu. Jadi beli dengan apa? Maaf. Kadang-kadang bikin susah payah kita. Gusti, gak salah gak sampai. Aku ki sembahyang bendino, sedikit loro. Mungkin dulu sampai jengking-jengking ya. Saya gak dikabul, sampai ki ono gak sih? Mungkin nek diucapno protes kita seperti itu, BE lo ya. Ayo tanya BE udah awake dhewe-dhewe ayo. Coba jujur-jujuran. Kadang-kadang kula bingung, gak udah. Apa ora mulai biyen zaman-zaman awal-awal kawin kok ben nangis kula niki. Bayangno tahun pertama wis duwe anak. Terus ngono-ngono sik guru koyo saiki sih enak lah. Nanti numpak sepeda motor, kendaraan, terus gak tahu kesepen apa jenenge rezeki. Piye Masya Allah. Mulai kadang-kadang di kandang bojo di anak butuh susu. Nangis kula. Saya setelah aku tahu cerita begini. Teko Petron lho, real-real. Kula mulai nang dukun. Omahe bojo kula. Ini karena saya anak bapak yang tidak bisa berjalan begitu. Ini sampai 4 tahun ya, ngamun beliau. Teko rel Petron itu ban bocor. Dompet itu gak ada duit sak sen pun. Ya apa coba?
tuku bayar nonton Petro nang duku sik 30 kilo ya kurang lebih. Ah wis yo tak tumpaki wae. Tak tumpaki dalam keadaan hujan. Ndok meliran ku lebokane meliran ku banjir. Wis gak karo-karo nangis. Padahal guru niki ustaz guru ngaji. Ya gak sesuai kadang-kadang awak dhewe pikirane nek jare arek saiki bahasa keren berhalusinasi gitu ya. Nek bahasaku ben donal. Donal langsung dengan pikirane gak karo-karo donal lho itu. Ya Allah, sampeyan gak salah. Sampeyan cek ya aku duwe sak koper lho gak rugi. Ngono mah. Sendowo ngono nih. Daripada jenengan kek ngomong sing gak beriman ngono lho. Gak rugi hak dhewe kok gitu wong elek. Iku mungkin ben sing dibayarno sak apa ya ngono paling nggih. Nggih kan? Kanjeng Nabi dongakno kula sugih, Kanjeng Nabi dongakno kula sugih. Lah ngoten nah. Akhirnya dia seperti anak ayam yang mati di lumbung padi kan tak apa kan akhirnya begitu. Ya. Nah itu taruhannya iman itu. Nah awak dhewe enggak pernah membayar apapun kan? Dengan keimanan kita iman percuk dengan doa. Gara-gara Bapak Ibu kita muslim. Kita nggak pernah betul-betul dipertaruhkan begitu. Sampai kenal Ammar, jenenge Ammar bin Yasir. Larang nemen niku imane. Saestu. Ammar itu seorang orator. Seorang yang kalau berbicara banyak yang percaya dan nganut. Makanya ketika Ammar masuk Islam, wong Quraisy bingung kabeh. Waktu itu 2 orang yang punya pengaruh, 3 katanya, selain Rasulullah. Yang paling berpengaruh. Kenapa tidak membahas Rasulullah jelas pasti. Ya, 3 itu maksud saya ada Ammar bin Yasir, ada Umar ibn Hisham. Ya, Rasulullah puji. Kalau perkara sing diserahno nang Umar ibn Hisham kecuali dia bisa menyelesaikannya. Tapi saking pintarnya itu, ya, dia ketutup dari hidayah Allah. Maka disebut diceluk Abu Jahal. Bapak wong kudu, misalnya gitu. Satu lagi Umar ibnul Khattab, gitu. Nah, Ammar bin Yasir ya Allah. Sakit kuatir wong Quraisy waktu Ammar masuk Islam, Pak Yasir. Mungkin sudah pernah saya bahas di sini ya. Pak Yasir disiksa sampai sedo, sampai meninggal dunia. Kau nek gak balik nang agama nenek moyang awak dhewe, bapakmu tak siksa lho. Itu harga iman itu. Wis ibuke sedo gak cukup, Bu Yasir. Bahasa kita kan Bu Yasir ya. Pak Yasir, Bu Yasir. Ibu Ammar. Kan ngertos satu. Pak, sedo iki apa? Ngapunten. Farjinya, alat reproduksinya Bu Yasir ditumbaki namanya. Sedonya dengan seperti itu caranya. Bagaimana Ammar? Apakah beranjak, bergeming imannya? Enggak. Apa kita mengalami susah seperti itu? Gak ngalami kan? Makanya nek ngomong iman, coba ngomong pas niki sehat-sehat, bersih-bersih, ganteng-ganteng. Weteng wis mari ngopi pisannya, kok mau siap-siap sono sarapan. Ngomong iman, bro. Cok ngomong iman ya tak selentik kan, bro. Ngomong iman tuh ngomong kanca-kanca kok patuan ngono lho. Ngomong iman tuh ngomong sih ndok di tempat sampai benowo ngono lho. Ngomong iman ngomong pas rumah sakit. Ngomong iman ngomong pas kita betul-betul tak puruk, itu baru ngomong iman. Jenengan tahu ini memang betul yakin gak nang Gusti Allah. Itu. Nah kalau nek ngomong iman kepada Allah, itu ngomong sampai harus tenang enggak. Maka langsung jauh tak pilih surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa-jiwa sing tenang. Sampai harus tenang. Ambil keimanan jenengan itu jenengan harus tenang lah. Jadi ini Sayyidina Umar ya gak ngurus, gak peduli ya. Anu iki kayak nikmat atau kayak musibah. Gak membedani bagiku. Sing membedakan adalah
mana di antara nikmat dan musibah itu yang membuat aku lebih dekat kepada Allah. Kami mesti sudah rasa iman sih model koyo bahwa sampai ketika dikasih kenikmatan maupun dikasih musibah itu sampai gak bergeming, gak beranjak sama sekali, keyakinan sampean, ya, nek dikasih nikmat, rumusnya winginannya apa pelajaran sebelumnya, wis tahu kalau semoga tak tahu nih, nek dikasih nikmat sampean apa? Harusnya alhamdulillah. Biasa itu, wong alislah dikasih nikmat bersyukur itu kerasnya. Cukup iman ini itu biasa ini. Aku nih, ada yang sampai awet-awet di sana, suwe. Ini saya tuh tinggi. Kalau lantai, kalau nuting awak kalau di nuting panjenengan saya tuh. Nek dikai nikmat itu sabar, rocara. Nek syukur itu level biasa. Sabar aku, ilmu, ikut dituwe sampai. Sabar untuk nahan nafsu sampean. Jika ngerasa nek iku pantes kanggo sampean. Nek ngerasa pantes apa? Entek iku ndok dressmall gawe kon pasang bersih, entek iku asli ya. Ayo. Iku kon ngetok 2,5% amit-amit. Nek misale 1 juta selawe gak ngerasa sih ya. Nggih. Nek 100 juta ya. Wis loro 2 juta sebenarnya. Wis pikir-pikir lagi. Akhirnya harus setengah. Jangan ditunggu lah. Ayo ngomong-ngomong. Aja ngomong 10%, ngomong lurus 0,5% sabar. Nih, nek saen. 20 juta bro. Kira-kira ini bisa uang pengen tangan nih kira-kira. Ngecul 20 juta. Padahal sampai genggam 975 juta itu, wis mungkin gak ada susah payah misalnya lebih. Kadang-kadang kita seperti itu kok masih model ya. Jadi mohon maaf kalau saya katakan sudah tenangkah kita dengan keimanan itu. Jadi kalau kenikmatan harusnya sabar. Sabar apa? Iya ya Allah. Mungkin terus merong dengan takoni ya. Jadi tadi saya nggak bisa saya pilih namanya surat At-Takatsur itu. Kalau terus kalau ini, nah harusnya ketika kayak kenikmatan itu sabar, ketika musibah syukur. Diwalik rumusnya orang beriman itu. Saya sampai nggak syukur ya apa? Ya, cari Gusti Allah setahun loh ini tak sampai. Ini pas Gusti Allah nyeluk nih malaikat, enggak Gusti. Aku mestinya nggak ngomong al-ikhlas. Sampun. Aku sopan nunggu al-ikhlas. Oke, mau tanya Gusti. Terus kesaya. Khudu balaya. Cukup no musibah aku gak ujian-ujianku. Belak no nanti al-Islam. Sampai alhamdulillah, masya Allah, subhanallah, Alhamdulillah, Kira-kira ya apa? Ambilkan gelai-gelaiku, musibah-musibahku. Loh, kok ngoten ya Allah? Aku ingin mengampuni dosa-dosanya. Tapi amali wong al-Islam itu sing ngono ae. Kebaikannya enggak cukup untuk aku mengampuni dosa-dosanya. Makanya aku timpakan musibah itu untuk ada alasan aku ampuni dosa-dosanya. Bersyukur enggak ya? Harusnya mereka nggih Gusti. Ini hadis qudsi loh, saya enggak cuma adaptasikan supaya gampang dipahami. Malaikat nggih ya Allah. Aku suwun ya Allah Israel. Terus aku pengen angkat derajat itu. Nggih ya Allah. Tapi sudah mulai zaman alim sampai zaman Dario Panjat baik. Ngono-ngono tok ya alim. Terus yang apa ya Allah? Kudu balaya. Loh sampai jadi diangkat derajat. Sampai jadi diampuni dosa. Masa gak bersyukur? Gak matur nuwun sampeyan. Oh tenan. Sing kok ne amale awak dhewe ngene-ngene iki pas-pasan. Sembahyang itu rusak khusyuk. Ngaji yang ini hatam kok, paham? Mari hataman ya, mari hataman 30 juz, paham?
kode-kode itu siapa no kode-kode ya apa sih nah dodok lah ya boleh aku senengane nyowoin diri ngomong sataman kan mari hataman apa mari darusan nggih pemantun Masya Allah tapi kalau penglimo tapi kalau pengitung Masya Allah tadarus itu duduk trek-trekan maca Quran bro lah itu sok balapan hataman yo tadarus saya tadarus tadarusan iku nek apa sorofe lak iku jenenge benar-benar mempelajari. Nek belajar tadarusan itu toh enggak pakai wazan tafa'ala. Nek wazan tafa'ala itu berarti orang tasdidnya benar-benar mempelajari. Tadarusan dengan kula tadarus di tempat saya itu cukup sa'ain. Cukup sak sofa sehalaman tok ae. Mau dikupas. Mocone ditandani cek api betul-betul tatil habis itu dibahas supaya Ramadan itu betul-betul merubah diri kita dari yang kurang baik menjadi lebih baik itu jenenge tadarus duduk kebut-kebutan hatam moro krungu masjid sebelah kok usah mati pakat kene sik ketemu ayo cepet-cepet ngono ya iki opo wis model ngaji Quran ngono yo opo kayek ya, iman kepada Allah itu merasa tenang. Jadinya kan gitu. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Sampai pas muter tasbih itu tenang hati. Ojo terus muter tasbih kok mek untuk ini. Engko wae nyaur ya Allah aku turun duit wae nyaur ya yo gila oh ya apa sih? Ketenangan yang betul-betul menjadikan diri kita pribadi yang nggak terpengaruh tapi tetap utang sahur deh terus melalui nang masjid wiridan gara-gara hindari debt collector deh. Jadi ya ayo ngomong sederhana saja ya apakah kita meyakini Allah tidak sekedar keyakinan sebagaimana yang mungkin dipahami anak-anak kecil. Untuk pertanyaannya kan gini, Gusti Allah itu mau di mana? Gusti Allah itu jari gede sapi, bukan? Kita bukan lagi 2 dimensi atau 3 dimensi, enggak. Kita sudah memasukkan iman itu bukan dalam bentuk-bentuk, tapi sudah rasa. Bukan sekedar nama, tapi sifat. Nek muni rohim, ya sing rohim. Nek jenengan muni latif yo sing latif. Jadi 99 itu bukan hafalan, tapi 99 itu adalah kepribadian panjenengan. Jenengan bisa tegas, jenengan juga penuh kelembutan. Jenengan bisa keras, tapi jenengan juga orang yang betul-betul melindungi dan sebagainya. Itu jenengan pelajari nanti sama dikit mana Asmaul Husna. Seperti itulah seharusnya kita beriman pada Allah, tidak menghafalnya, tapi mengamalkan dalam bentuk perilaku kita. Itu seperti itu. Ya, kayak kemarin mengumpulkan agak melenceng dari topik. Saya mengumpulkan tokoh-tokoh baik mudine, tokoh masyarakat, desa RT RW ini sampai mengumpulkan ini saya sangat berkepentingan kayaknya. Konco-konco sing duwe warung kopi, duwe kos-kosan atau ngumpul kabeh tak undang penyuluh dari BNN. Wah, rasanya gimana tuh? Kulo gara-gara satu malah ngomong berita. Polisi menggagalkan penyelundupan ganja 1 ton. Masya Allah 1 ton. Jadi kamu pulang ke daerah Rukut dulu, wanginane mari ditemukan 55 kilo 20 kilo di satu sing beli 35 nya pil double L dan ekstasi. Belum lama juga di Sidoarjo 5 juta butir dan sekian ratus kilo bahan membuat sabu-sabu. Kayak aneh wati saya gimana mengingat warung kopi tak udah saya ada peredaran air suntik
istimewa ya. Sampai kayak tak jamin kok sampai warung apa kopi ini laris. Ya kan bukan laris ya. Diombe langsung kecanduan kok. Gak ngomong kafe ini ini semua narkoba. Jadi ndak ngomong mesti rame. Lah sing jenenge warung kopi, wong sing duwe warung kopi kan lho nek nyoba narkoba. Menene di tester kok sak botol. Kok ternyata rame, malah ini njaluk 10 botol sakra dan seterusnya. Nah, sampai penyuluh kemarin bilang, nek tuku banyu, terutama untuk warung-warung kopi, sampai tes ya, sampai perkesin. Kok mancur, berarti mari disuntik nih. Jadi itu mengkhawatirkan ada narkobanya. Saya setuju, temenan saya setuju. Ini kalau langsung undang penyuluh dari BNN. Kemudian pulau sih dolek-dolek lah, walaupun saya juga penyuluh. Ya kemarin saya ngasih parenting untuk khususnya bahaya narkoba ke para orang tua di Sidoarjo. Saya juga penyuluh juga, gitu. Terus menurut nyimeng rokokan. Itu radius 10 meter lah. Nek sing hidup biasa, nek hidup sing terlatih mungkin barangkali bisa lebih jauh. Koyo asu aja. Nggih saya asu. Nek ngeten iki ngapunten, misalnya merono sing gawe ganja, irung kula pun langsung ambil. Karena memang kita para penyuluh memang dikenalkan gitu tuh. Ojo mus ngarani pemakai kakak ya. Karena itu bila dari. Ini gitu. Nah, kayak ini arah SMP aja salahnya. Kan wis biar apa wajib-wajib kopi ya. Ijak ngaji bawa mulut aja jangan kopi. Menggo HP, masya Allah, rumah ekor, pirang-pirang jam, gak belanja, orang kemana wifi ini buantar. Nek cimeng kota ganja itu radius 10 meter tercium, ini saya ono ganja sintetis, rokoknya disepakin. Gak buat. Terus nek dites urin, gak langsung sedino itu terdeteksi. Nunggu sekitar 2 atau 3 hari baru terdeteksi kalau urinnya mengandung ganja. Makanya tadi terus dikembangno sing iku mang saiki LL ya, sing kenal LL terus LL sing lanang dari wedok itu. Oh, baru terus sampai cecak wayu itu. Iku kan urinnya enggak terdeteksi mengandung amfetamin. Akhirnya apa? Rambut. Nek sing nempel nang rambut iku iso bertahan 3 bulan. Hari itu juga sampai 3 bulan itu masih terdeteksi karena nempel asap. Ya, nek rambut bulu itu cukup masih, gue dites. Kena itu sekarang. Jadi pengembangannya bukan cuma urin sekarang. Nah, saya ini bapak, masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Sing kenal mungkin saya ini salah satu peringatannya, buat terus mau tertawa di atas penderitaan orang lain nih. Waktu penduduk Cina itu ngalami apa corona ngapunten nggih niki kan beberapa mantan pengedar kan kula sempat merehat mereka ini kurang tahu nih itu dok niku murah Pak dok ini sabu-sabu sing kelas biasa niku regane sekitar 1,5 juta sak gram nih dok kula saya ketahuan maka jor-joran untuk membawa ke Indonesia karena pasar Indonesia pasar paling besar ya sing untuk dekatnya itu tanggo dewi ndak Malaysia atau Filipina sing menerapkan langsung tembak di tempat pengedar dan pemakai Malaysia gimana? Gantung Malaysia untuk pengedar tapi nek terus kalau ditakoni jadi kondonan Indonesia diculno gitu aja tahu bahasa sebelah itu udah greget maka rata-rata jalur peredaran kita itu dari Malaysia kurang Pak Mahdir ada ini ada ngono yang pernikahan ngono ya tekan di Malaysia mesti ngono ini cono ya ke Malaysia nek kon jenenge dano nang koro ku gantung wis mereka kamu terima nanti Indonesia ya ngono kalau nyuruh bareng gitu ya jadi iman yang seperti itu
nanti membuat sampean betul-betul jadi manusia super. Kayak para sahabat dulu, bicara tentang Rasulullah, beliau memang dipilih sama Allah, Al-Mustafa. Ya, itu yang mereka buktikan jalan itu. Ya, coba bayangin, ya, Mus'ab bin Umair, engkau waduh, sing makamnya dok apa? Suara Uhud. Wah, tenang itu sak pundak, wah keren ya. Mus'ab bin Umair, pendakwah yang pertama kali diutus oleh Rasulullah ke Madinah. Nah, ono mana lho di Pak Rawak ini belani Rasulullah. Wajah ini Rasulullah. Makanya ketika beliau terbunuh, itu panglima perang waktu itu, ya, Khalid bin Walid, woro-woro Muhammad tak bunuh itu gara-gara Mus'ab. Tumbak moro nang kanjeng Nabi, patak awake. Ono ta sing modele iman yang modele gitu. Moro-moro misale kula disewawan sampe tampak ngono. Ya ngono jor-jor dhewe. Salam dhewe gak ngalih dulu lah. Sampai jadi mentolo. Lah kono ngomong beriman, kita Masya Allah masih koreksinya jauh banget. Iman kita jauh banget. Dan masih banyak lagi, gak tutup nih. Mukmin kalau sih iman pada Allah, turun iman pada malaikat, turun tak bahas sih. Ya, episode berikutnya to be continue. Saya ingin kurang 1 meter, sama beda kon monggo. Yang penting tidak ngaku. Jadi saya juga untuk iman kalau ada yang bertanya. Ampun, terlalu jelas. Nek dono tak tambahi Ustaz. Jadi saya juga coba meresapkan apa yang ditanyakan oleh yang tadi malam saya sampaikan ke Ustaz. Cuman ya mungkin sama dengan Ustaz, kumpulanku di situ ya wong nakal-nakal Pak, ya bajingan-bajingan. Rata-rata kalau ditanya tentang ujian, kenapa mereka sampai berbuat maksiat, kenapa sampai mereka nyolong? Aku Mas, nek urip dhewe gak nanggung anak bojo, ibaratnya paman poso 10 dino sampai mati kuat. Lah tapi iki anakku nangis terus sih. Mosok kudu tak pegat bojoku apa tak tinggal tak apik. Nah pertanyaan niku betul saya setuju. Jadi walaupun mungkin jawaban saya tidak menjawab, mungkin nyuwun sewu. Kalau bahasa kita kan Allah itu sayang-sayangi apa yang kita imani, ya. Arhamur Rahimin. Gak mungkin melangkapkan hambanya, gak mungkin membiarkan makhluknya nopo jenenge menderita sampai apalagi kelaparan gitu. Hewan yang jarine Gusti Allah ya, itu kan ditanggung rezekinya oleh Allah. Mamingkul lidabbatin, ya kan gitu ya. Allah yang menanggung rezekinya kan begitu. Bahkan ketika kita ngomong anak, ya sampai Allah bilang aku sih ngekei rezeki, duduk awakmu, misalnya kan begitu. Kayak kalau beliau kayak begitu kan mengatakan itu dibukti lah itu. Dan sebenarnya kan kayak hal-hal seperti itu sebenarnya kausalitas toh, ya. Duduk terus cuma melihat saat dia melarang, ya. Tapi coba mundur. Dia sudah melakukan apa untuk mendapatkan karunia yang lebih? Kalau sekarang ini dia kurang. Ya. Kausalitas itu yang kadang-kadang tidak dipikir oleh manusia, dan fenomena seperti itu menjadi pelajaran buat kita yang tahu. Jadi ngapunten nek bahasa saya, ana wong bojo, ana wong goro, ana wong males, itu bahasa saya kalau kadang-kadang rasa-rasa ya bojo saya itu kudu kuburannya dhewe. Akhirnya ibu marah, akhirnya ibu dadi ngapunten dadi wong soro. Itu kan kalau awake dhewe. Kok semua nek wis ngalami kaya ngono baru nyalahno takdir. Nggih. Ya sama dengan akhirnya orang yang mencuri ditangkap umat. Mau takdir ya ini kan. Aku udah dimana takdir ya. Sampai saya kenal tangannya keuangan. Dia juara MMA atau WWF sering ada. Wah 10 tahun udah masa pukat gak tahu kalah. Akhirnya kau kuatan sakit kayak gitu. Kau kuat. Duh, sampai nonton aku
takut yang ngomong takdir juga benar. Artinya saya tidak dianggap tidak berempati. Kalau saya berempati kepada mereka ini sama seperti saya rambut jamuk. Kalau saya di Soro, itu duduk terus orang tiba-tiba sama seperti orang senang, orang yang kaya tidak tiba-tiba, semuanya melalui proses. Nah, melalui proses ini kan. Nah itu nanti makanya dari iman kok urutan ini. Saya kira dari situ tuh iman pada Allah tuh ya. Turun iman pada malaikat kok nanti Allah urutan. Akhirnya itu memang membentuk pribadi. Karena sampai akhirnya yuk caranya memang betul-betul terhindar dari keadaan-keadaan seperti itu. Ya, tidak hanya kan baru-baru ngomong keyakinan aja, belum ke teknisnya. Nah ke teknis nanti insya Allah terjawab gitu nanti. Nanti nanti episode berikutnya di Pulau Jawa. Pun wis 33 ya. Ya, pertanyaan sunggal mawon nyambut dengan agung. Ayo saiki bodo-bodo merapatkan barisan. Ya, keimanan itu sebuah proses. Hadiahnya sebenarnya sudah dihadiahkan oleh Allah sejak kita dilahirkan, kita sudah membawa keimanan. Persoalannya Rasulullah mengatakan terserah orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Di situ gambaran betapa proses itu penting. Nah, kita memohon